Jadi no king for Prabowo. GMKR ingin menyuarakan no king for Prabowo. Prabowo is not a king. Ya, kalau memang ini terus dijalankan, maka sudah saatnya kita GMKR menggalang kekuatan no king di seluruh Indonesia untuk apa? Untuk memakzulkan Prabowo. Tolong dengarkan mau rakyat, tolong laksanakan amanah rakyat. Jangan sampai rakyat marah, terus Bapak fitnah lagi rakyat. Termasuk fitnah kepada saya, dibilang saya mau makar. Saya nggak mabuk kekuasaan, nggak butuh duit. Tapi saya sayang sama negara ini, kami sayang sama negeri ini, kami sayang kepada anak cucu ini. Bagaimana sebuah restoratif justice yang ada aturannya tetapi ditabrak semua, bahkan disederhanakan hanya dari sebuah telepon dari sumber, Pak. Itu sudah mengobrak-abrik yang namanya hukum acara. Kita bersama tokoh GMKR di seluruh raya yang barusan kita deklarasikan, sebagaimana bulan-bulan lalu kita sudah deklarasikan GMKR di Jogja dan dulu pernah di Bandung, dan terus akan berkembang deklarasi DKR di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita bersama tokoh-tokoh dari Solo, ada hadir bersama kita Bapak Usman, Bapak Utaryo, Mbak Uri, dan Mas Andika, dan tentunya dilengkapi oleh GMKR Pusat. Telah dideklarasikan tadi bahwa negara kita, negeri kita sedang terkoyak dan sedang dihancurkan oleh orang-orang yang tentu tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, gerakan merebut kembali kemerdekaan ini merupakan suatu keharusan, bukan untuk mengkudeta, tetapi memberikan peringatan ya, bahwa rakyat ini dalam keadaan menderita. Oleh karenanya disambut dengan luar biasa gerakan GMKR ini. Oleh karenanya kami mohon untuk pendahuluan dari pusat dulu, Bapak Muryono, untuk kemudian dilanjutkan dari tokoh Solo, Mbak Uri. Kami silakan Pak Muryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa kami sangat bangga dan gembira sekali masyarakat Solo, para aktivis, para tokoh masyarakat, tokoh agama telah mendeklarasikan GMKR Solo Raya. Dan momentum deklarasi tersebut juga digaungkan, disampaikan maklumat Solo Raya yang isinya adalah tuntutan dari GMKR seluruhnya yang diwakili oleh GMKR Solo Raya. Karena apa? Biang kerok dari semua permasalahan negara ini ada di Solo. Dan semua permasalahan di negara ini orangnya ada di Solo. Oleh karena itulah momentum deklarasi Solo Raya, kami dari GMKR Nasional hadir membersamai teman-teman dari GMKR Solo Raya. Kami bangga dan kami ucapkan terima kasih pada Presidium GMKR Solo Raya yang telah mendeklarasikan dan telah juga membuat satu kegiatan-kegiatan aktif untuk memenuhi harapan dari rakyat Indonesia, yaitu mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini kami akan laksanakan di berbagai kota di seluruh tanah air. Sumatera Utara sudah, Sumatera Selatan, Makassar sudah, Parepare sudah, Bandung, Jogja, terus Solo, ada beberapa lagi kota yang akan segera mendeklarasikan. Sehingga gerakan ini akan masif di seluruh Indonesia. Ini harapan kita semua. Dengan gerakan inilah kita akan memperbaiki negara ini. Karena apa? Kalau pemerintah tidak memperbaiki, maka rakyatlah yang akan memperbaiki. Apabila pemerintah tidak turun tangan,
rakyat yang akan turun tangan. Demikian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murno. Bapak Jenderal Purnawirawan Laksamana Pertama Pak Murno, insya Allah sementara ini dipercayakan untuk menjadi koordinator GMKR Pusat. Ya. Dan disadari kita semua bahwa semakin cepat, semakin meluas GMKR Pusat dilakukan oleh rakyat bersama, insya Allah akan terjadi suatu perubahan dan penyelamatan Indonesia yang kita harapkan. Kami lanjut Mbak Wuri, tokoh dari Solo yang pada siang hari ini mengkoordinatori untuk acara deklarasi GMKR Pusat. Kami silakan Mbak Wuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawuhan. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan bapak-bapak, terutama koordinator juga Laksamana Purnawirawan Muryono dan rekan-rekan semuanya, yang juga Pak Narko, alhamdulillah, juga Pak Ismet, terus Pak Marwan Batubara, dan telah membersamai deklarasi berdirinya GMKR yang ada di Solo. Alhamdulillah bahwa pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ahad 5, tanggal 5 April 2026, saya sebagai inisiator, sebagai tangan panjang dari pusat dan dipercaya dari pusat yang akhirnya bisa dengan lancar menyelenggarakan agenda yang memang kami harapkan, yang kami tunggu-tunggu selama ini, bahwa deklarasi ini merupakan kebersamaan kita seluruh bangsa Indonesia, terutama rakyat Indonesia, khususnya Solo, yang merasakan ketidakadilan dan merasakan bahwa mantan Presiden ke-7 seorang Jokowi memang menurut saya harus ditangkap dan diadili. Berikut seorang anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, harus dimaksulkan. Kami merasa juga sebagai aktivis pergerakan yang ada di Solo, ini merupakan sesuatu hal ketidakadilan bagi kami, karena menurut saya seorang mantan pejabat publik tidak seperti itu adanya, karena dinasti politik yang dia memperkaya dirinya sendiri. Menurut saya ini suatu hal yang penjajahan bagi rakyat Indonesia. Samar, tapi kami berasa, dan itu luar biasa kami rasakan dalam bentuk perekonomian sangat terdampak. Demikian juga situasi terkini merupakan lebih luar biasa, fitnah dan adu domba yang luar biasa. Saya juga ikut terdampak, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan jalan, memberikan kepercayaan bagi masyarakat Solo khususnya dan pusat, masih mempercayakan kepada saya bahwa tidak betul adanya yang di luaran sana terbesit fitnah-fitnah yang keji. Demikian saya ucapkan terima kasih, sudah kolaborasi sinergitas yang luar biasa antara pusat dan Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap tokoh yang ada beri harapan ya, dan harapan terhadap GMKR ya, 2-3 menit ya. Di samping saya ada satu tokoh yang sudah tidak diragukan, sangat dikenal di Solo ini dan menjadi representatif masyarakat Solo, yaitu Bapak Usman, dan di sampingnya Pak Utaryono. Kami persilakan untuk memberikan komentar dan harapan terhadap GMKR yang barusan dideklarasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada saudara-saudaraku dari GMKR Pusat. Ini banyak memberikan inspirasi pada kami untuk tetap berjuang untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Pada kesempatan ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kepada Bapak Jokowi, yang kedua kepada rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama ini sudah
banyak yang menyuarakan agar Bapak itu diadili. Sesungguhnya Bapak itu malah lebih senang untuk diadili karena kesalahan ini tidak hanya bertumpu kepada Bapak. Ya, tidak mungkin Bapak sendiri bisa berubah seperti ini. Maka di dalam pengadilan nanti Bapak harus membongkar adanya persekongkolan jahat dengan berbagai pihak untuk menjadi suri teladan bagi kami. Inilah salah satu calon presiden kalau datangnya bukan dari partai politik. Bapak itu menjadi gubernur DKI, menjadi presiden bukan dari partai politik. Sehingga Bapak menjadi bahan permainan akhirnya seperti sekarang ini. Nah, kepada rakyat Indonesia, ke depan nanti kalau memilih calon presiden yang dari partai politik, jangan dari luar partai politik. Kan yang akan terjadi juga akan seperti rezimnya Jokowi. Ini yang dapat saya sampaikan, Pak Jokowi silahkan minta diadili. Kalau perlu saya akan mendampingi Bapak, ya, untuk membongkar seluruh persekongkolan jahatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Pak Utaryono, kami kepengen sedikit dari Pak Marwan dulu, Pak Marwan. Banyak tadi disampaikan bahwa kekecewaan para orator tadi terhadap Jokowi. Tapi sebenarnya Presiden yang sekarang itu mengatakan bahwa ini adalah keberlanjutan. Melanjutkan apa yang diprotes masyarakat tentang Jokowi itu. Apa sikap GKR terhadap rezim atau Prabowo yang melakukan kebijakan itu, Pak Marwan? Ya, makasih Om Lim. Saya sebelum menjawab itu, pertama ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman Solo yang sudah mendeklarasikan berdirinya GMKR di Solo, melanjutkan apa yang sudah kita awalnya deklarasikan di pusat ya, tanggal 10 Februari yang lalu. GMKR pusat itu dideklarasikan tanggal 10 Februari, jadi sudah 2 bulan yang lalu. Jadi selamat untuk teman-teman Solo. Kemudian kita berharap nanti akan terus bisa dideklarasikan di tempat-tempat lain. Tapi tujuannya bukan hanya sekedar untuk deklarasi ya. Tapi setelah itu kita perlu konsolidasi dan terus melanjutkan advokasi untuk apa? Untuk supaya nanti tujuan bernegara itu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, antara lain itu untuk supaya rakyat ini menjadi sejahtera, itu bisa tercapai. Nah, sekarang ini kelihatannya itu semakin jauh dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Kenapa? Karena kedaulatan rakyat sudah dirampas. Itulah penyebab utamanya. Nah, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah rezim yang 10 tahun dipimpin Jokowi, dan kelihatannya ini sedang berlanjut. Dilanjutkan oleh siapa? Oleh Presiden Prabowo. Karena itu kita mengingatkan bahwa negara ini negara yang berdaulat, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, maka kembalikanlah daulat rakyat itu kepada rakyat, bukan kepada yang berkuasa, terutama yang namanya presiden. Bahwa yang dulu itu Presiden Jokowi sudah merusak negara, maka kita menuntut dari GMKR itu untuk ditangkap dan diadili. Kemudian kepada yang sekarang berkuasa, kepada Pak Prabowo, kita ingatkan, tolong Anda ingat sumpah Anda 20 Oktober 2024 di pasal 9 Undang-Undang Dasar untuk menjalankannya secara konsisten. Jangan langgar sumpah itu. Antara lain apa? Jangan biarkan ini rakyat menjadi terampas kedaulatannya. Nah, kemudian salah satu indikator bahwa Anda, Pak Prabowo, melanggar daulat rakyat, melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Anda menandatangani BOP, ya. Jadi BOP ini antara lain justru bekerjasama dengan penjajah. Lalu Anda mengatakan ingin melindungi supaya Israel itu bisa berdiri, padahal sampai saat ini yang namanya Israel itu sudah membunuh sekitar 75.000 orang di Gaza, di Palestina. Anda tidak pernah bersuara tentang itu. Lalu Iran diserang sampai pimpinan tertingginya meninggal, terbunuh. Anda tidak pernah menyatakan belasungkawa. Mungkin setelah didesak Anda baru kirim surat kepada kedutaan Iran.
Tapi itu setelah didesak oleh rakyat. Tapi Anda tidak ada bersuara menyatakan bela sungkawa mewakili suara rakyat Indonesia yang justru hampir 90% itu adalah merasa bagian dari teman-teman yang ada di Palestina, kemudian juga yang ada di Iran sekarang yang sedang diserang oleh Amerika dan Israel. Nah, karena itu kita ingatkan Pak Prabowo, segeralah keluar dari BOP, karena sepanjang Anda pertahankan ini, Anda sudah melanggar amanat konstitusi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian ada di pasal 1, yaitu bahwa negara ini berdaulat itu adanya di tangan rakyat. Anda tidak dengar suara rakyat, tapi Anda cuma menjalankan entah kepentingan siapa. Anda justru pro-Zionis. Anda pro kepada Amerika yang menyerang. Anda ini sebetulnya sedang berperan sebagai apa? Ya, karena itulah GMKR tadi saya sudah sebutkan, mari terus bersuara. Kita ingatkan ini dengan baik-baik Presiden Prabowo ini sampai nanti ada batasnya. Karena apa? Karena Prabowo ini sudah berperan, berlaku seolah-olah raja. Tidak pernah mendengar suara rakyat, tidak pernah mau konsultasi dengan DPR, padahal misalnya setiap kebijakan luar negeri yang diambil itu harus ada konsultasi dengan DPR, dan itu tidak dilakukan, dan ini melanggar konstitusi. Jadi pelanggaran konstitusinya itu sudah sangat banyak. Ya, kenapa? Karena faktanya Pak Prabowo ini berperan seolah-olah sebagai raja. Ya, makanya saya anjurkan kita untuk GMKR ini kita suarakan seperti layaknya rakyat Amerika bersuara no king kepada Trump, karena Trump sudah bertindak otoriter dan kelihatannya ini sedang ditiru, dijalankan oleh Prabowo seolah-olah raja, sehingga berbuat seenaknya tanpa mau mendengar suara rakyat dan tidak juga mau berkonsultasi atau mendapat dukungan dari DPR. Kenapa? Karena tadi raja. Jadi no king for Prabowo. GMKR ingin menyuarakan no king for Prabowo. Prabowo is not a king. Ya, kalau memang ini terus dijalankan, maka sudah saatnya kita GMKR menggalang kekuatan no king di seluruh Indonesia untuk apa? Untuk memakzulkan Prabowo. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maulana, luar biasa ya. Saya kira semoga apa yang disampaikan ini didengar oleh Bapak Prabowo. Ini sangat penting sekali. Ini bukan perorangan, tetapi ini adalah mewakili GMKR dan kita sekarang sedang berada di Solo. Sebelum nanti Pak Narko menambahkan juga, di sebelah situ ada Bapak Andika, luar biasa. Beliau orang yang memegang amanah, melakukan CLS ya. Program CLS semoga berhasil. Kita tahu bahwa Pak Andika bisa bercerita bagaimana bagi rakyat sudah jelas tentang ijazah ini, tapi dibela-bela seperti itu. Ada apa ini? Coba mungkin Pak, silakan Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak senior-senior sudah kerso rawuh hadir di Kartopuran di Gedung Umat Islam. Sebagai senior kami, sebagai contoh bagi kami, bapak-bapak Jenderal Sunarko, Pak Laksamana TNI Muryono, kemudian Bapak Marwan Batubara, beliau sudah memberikan contoh yang sering saya baca di berbagai media massa, dan beliau-beliau mau hadir di sini untuk meresmikan GMKR. Sedikit Pak, saya akan berbicara tentang masalah ijazah, tetapi sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah paham juga. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah paham ijazah Jokowi ini sebenarnya bukan masalah yang berat. Lebih berat masalah hukum yang menimpa saudara-saudara kita di KM 50. Lebih berat lagi ada saudara-saudara kita yang ada di Kanjuruhan. Sidang CLS ini bukan perkara yang berat, Pak. Ini perkara yang sangat-sangat ringan, sangat-sangat sepele. Bukan perkara penting sebenarnya. Karena apa? Kita hanya minta seorang presiden menunjukkan sebuah ijazahnya. Itu hal yang sangat sepele, Pak.
tetapi diorkestrasi sedemikian rupa, atau bahkan kita dipertunjukkan bahwa hukum di Indonesia seburuk ini. Dan mohon maaf, di GMKR tadi saya membacakan maklumat, dan harapan saya pribadi Bapak, di GMKR ini bisa kita merekatkan bahwa tadi disampaikan bahwa kemunduran masalah ekonomi seperti yang kita rasakan hari ini, kemunduran hukum seperti yang saya perjuangkan di sidang CLS, dan yang para rekan seperti Pertiva, dan pertunjukan bagaimana sebuah restoratif justice yang ada aturannya tetapi ditabrak semua, bahkan disederhanakan hanya dari sebuah telepon dari sumber. Itu sudah mengobrak-abrik yang namanya hukum acara. Itu dipertunjukkan secara nyata di masyarakat. Kemudian kita juga hari ini menghadapi teriakan orang tua murid masalah MBG. Bagaimana kemarin MBG yang nilainya 15.000, yang hak anak-anak adalah 10.000, tetapi yang kita dapatkan hanya ubi cilembu, kacang dan lain sebagainya, yang tidak sampai 10.000. Bagaimana sebuah SPPG mengelola, lebih-lebih lagi yang saya sampaikan, kita ditunjukkan bagaimana kerasnya oknum-oknum yang ada di Bais TNI menyiram air keras kepada aktivis. Itu semua Pak adalah pertunjukan, itu semua dilihat semua oleh masyarakat. Hari ini GMKR saya harap payung, bisa menjadi sebuah pelindung Pak, bisa menyatukan semuanya. Semua keresahan ini harus disatukan Pak. Tidak bisa kalau kita hanya berjuang. Saya pribadi bersama rekan-rekan yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik menyuarakan ijazah, karena kita harus paham bahwa seorang Jokowi itu adalah seorang pejabat yang sampai hari ini makan uang rakyat Pak. Itu harus mempertanggungjawabkan ketika dia cacat secara administratif. Kemudian ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang juga menuntut masalah MBG. Bahkan mereka ingin, karena MBG ini jelas berdampak ke mereka. MBG mengambil anggaran dari APBN sebesar 20%. Kemudian ada juga bahkan banyak pengusaha-pengusaha Pak yang tertekan hari ini karena ekonominya, yang mereka yang punya pabrik. Ya mohon maaf, teman-teman yang punya pabrik kan kita tahu sendiri, mereka pengusaha yang mana tertekan sekali ekonominya, yang mana bangkrut pabrik-pabriknya karena kebijakan impor yang ugal-ugalan pada zaman Jokowi. Mereka semua tidak puas dengan kebijakan itu. Dan saya harapkan GMKR ini menjadi payung semuanya, menjadi sebuah pemersatu bagi kita Pak, bahwa gerakan ini tidak bisa masif, tidak bisa bergerak apabila kita berjalan sendiri-sendiri. Dan satu lagi Bapak, tadi saya sepakat, tadi ada no kings di Amerika, tetapi karena kita di Indonesia Pak, mungkin juga saya usul supaya kita tidak dianggap latah. Bahasa Indonesia kan saja Bapak. Presiden bukan raja, Prabowo bukan raja. Kita bikin gerakan itu di Indonesia, kita gaungkan bahwa presiden bukan raja, Jokowi bukan raja, Prabowo bukan raja, Gibran bukan raja, bahkan Mayor Teddy juga bukan raja. Intinya begitu. Merdeka. Ya, luar biasa ya, Mas Andika, salah satu dari tokoh Solo ya. Kita ini memang mau diadu domba oleh teriakan-teriakan orang yang mengatakan geng Solo. Oleh mereka, para termul, kita akan diadu domba seolah-olah kalau geng Solo menyebutkan seluruh tokoh Solo. Kita lihat tokoh Solo, ya, hebat-hebat. Ada hadir di sini Laskar, ya. Jadi tentu kita menolak karena dia merasa menjadi raja Solo. Kemudian dia menganggap bahwa orang menyerang Solo, dan ini dibantah oleh Mas Andika tadi saya kira. Mungkin dari perwakilan Laskar 2-3 menit saya kira memberikan sampaikan Mas apa? Mas Hasto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini sebuah gerakan yang sangat bagus. Jadi
di rezim Jokowi memang kedaulatan sudah mulai dicabik-cabik, dibagi-bagikan kepada para politisi, para penguasa, dan para pengusaha. Dan kehebatan Jokowi adalah dia mampu menilai, melihat kelemahan dari rakyatnya, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan dia. Jokowi mampu mengkotak-kotakkan masyarakat, membentur-benturkan masyarakat, mengobrak-ngabrik partai politik, membuat politik kita menjadi politik yang sangat mahal, sehingga disitulah poin di mana Pak Jokowi bermain, memberikan kebebasan para politisi untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia, dan itulah poinnya mereka akhirnya tersandra, dan 10 tahun Pak Jokowi akhirnya bebas melaksanakan kepentingannya. Di Solo pada khususnya kami aktivis pergerakan juga sudah bisa dikendalikan dengan memanfaatkan kekuatan aparat. Tapi insya Allah kami bergerak, kami bangkit atas nama agama, atas nama negara, dan atas nama kepentingan rakyat Indonesia. Jadi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini insya Allah akan menjadi pemersatu kita, dan alhamdulillah di Presidium GMKR Solo Raya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh aktivis Islam, tokoh aktivis pergerakan. Jadi insya Allah ini semoga bisa menjadi awal dari kekuatan kita untuk benar-benar merebut kedaulatan rakyat dan benar-benar mampu mewujudkan keinginan dari rakyat yang selama ini sudah merasa menderita atas kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama menjabat, supaya beliau bertanggung jawab dan supaya Mas Gibran juga tidak melanjutkan atau menutupi kekurangan dan kelemahan dari bapaknya. Dan kami juga berharap Pak Prabowo, insya Allah kalau Pak Prabowo benar, maka rakyat akan bersama Bapak. Jadi tak perlu gentar, tak perlu takut, tak perlu ragu. Saya yakin patriotisme, nasionalisme Bapak sangat sudah teruji, tertempa di Kopassus. Jadi jangan takut, insya Allah rakyat bersama Bapak untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dan membuat kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada saatnya pasti akan ada permintaan atau dorongan dari masyarakat luas, karena tentu kita lihat bahwa Bapak Presiden atau Pak Prabowo pada saat ini sangat masih takut atau melindungi, ya. Sedangkan tuntutan rakyat adalah tangkap dan adili. Tidak mungkin akan bisa diadili kalau tidak ditangkap dulu. Kalau ditangkap dulu pasti banyak dihalang-halangi. Nanti Laskar atau tokoh-tokoh Solo pasti akan memulai itu. Di sini ada Bapak Utaryono, kami persilakan Pak Utaryono. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kalau kedaulatan itu dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi dan itu di tangan rakyat. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang masih tersisa pada kedaulatan rakyat ini? Apakah ada yang tersisa? Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Dari aspek nilai, kita ini sesungguhnya rakyat itu sudah berhadapan dengan kelompok kleptokrat yang kebetulan mereka menjadi penguasa. Jadi kleptokrat itu adalah pemeras, perampok, perampas nilai-nilai. Bagaimana orang berbohong itu dipuja di Indonesia ini. Bagaimana pemimpin tukang ngibul itu dipuja-puji, dianggap pahlawan, dianggap dekat dengan rakyat. Bagaimana pemimpin tukang omon-omon itu kemana-mana juga masih dipuji-puji. Jadi sesungguhnya nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita ini sudah terampok, sudah terampas. Dan itu dilakukan oleh rezim.
Jadi apa yang tersisa dari nilai-nilai ini? Bahkan kemarin terang-terangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terjadi pelanggaran etika. Rekrutmen kepemimpinan nasional, wakil presiden lagi. Gila kita ini. Sudah tidak waras lagi ini. Terang-terangan dinyatakan pelanggaran norma, tetapi tetap saja itu proses berlangsung. Seolah-olah merasa tidak ada yang bersalah. Dari sisi nilai seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ini rakyat ini yang semestinya tadi berdaulat berkuasa itu, ini sesungguhnya kita itu sudah habis kita. Bagaimana tidak habis? Apa yang tersisa di alam kita misalnya? Apa yang tersisa di keuangan negara kita? Alam sudah dieksploitasi sedemikian rupa, tadi diceritakan oleh rekan kita yang dari Morowali. Itu yang dari Morowali, belum dari yang di Papua, belum yang di Aceh, belum yang di mana-mana. Ketika seluruhnya memberi kesaksian betapa sesungguhnya negara kita ini sudah dijarah sedemikian rupa. Ya oleh rezim yang berkoalisi, yang berkolusi dengan oligarki. Dan ini kriminal Bapak sekalian. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya rakyat kita ini khususnya dalam 10 tahun terakhir dan dilanjutkan di 2 tahun terakhir ini menerima tindakan kriminalisasi dan kriminal dari penguasa. Bagaimana tidak kriminal? APBN kita berapa yang dikorupsi? Kajian bahwa sumber daya alam kita itu kalau untuk rakyat dari Pak Mahfud atau dari Pak Abraham Samad itu, satu orang penduduk dapat 20 juta rupiah. Tapi ini utang negara malah menggunung. Ini adalah kriminal, tindakan kriminal korup dari negara yang semestinya itu hak rakyat. Bicara apa kita? Bicara politik, bicara kebebasan, tadi disampaikan oleh Mas Andika. Sikap negara terhadap kelompok kritis sekarang ini adalah sikap seorang kriminal. Balasannya adalah kriminal. Bagaimana aktivis mahasiswa demo diintimidasi, bahkan menyuap mahasiswa untuk tidak keluar kampus, untuk tidak berdemo, atau menyuap kalangan aktivis untuk tidak berdemo, tidak menyuarakan kebenaran. Itu adalah bagian dari kriminalisasi rezim terhadap rakyat. Terakhir kita menyaksikan rekan kita aktivis itu disiram. Dan yang menyiram konon sudah dinyatakan tersangkanya adalah aparat negara. Ini fakta yang siapa yang mau membantah bahwa sesungguhnya nyaris tidak ada yang tersisa dari apa yang kita yakini bahwa kedaulatan atau kekuasaan itu di tangan rakyat. Makanya harapan kami kepada ini GMKR, Pak Marwan Batubara, mohon maaf, jangan hanya sekedar mengadvokasi. Yang dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah bagaimana siapapun memprovokasi siapapun agar tidak saja berani tapi konsisten melakukan perlawanan. Jadi harapan kita GMKR ini adalah tidak saja menyadarkan, memberikan pendidikan politik, tadi mengadvokasi, tetapi juga memprovokasi rakyat agar bangkit keberaniannya menyuarakan keadilan, kebenaran, dan menuntut kembali kedaulatan kita, kedaulatan rakyat yang selama ini sudah terampas. Dan tragisnya yang merampas ini adalah bagian dari rezim dan bekerja sama dari kelompok-kelompok oligarki. Jadi pada GMKR, bismillah, saya termasuk dari salah satu yang disepakati rekan-rekan ini menjadi presidium di Solo Raya. Kami ingin membersamai dari Bapak yang dari Jakarta bagaimana menyadarkan, mengajak, mengadvokasi sekaligus memprovokasi masyarakat, rakyat Indonesia agar bangkit melawan dan merebut kembali kedaulatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utaro. Dalam ya, insya Allah sangat didengar dari kita semua. Sebelum ke Bapak Dua Jenderal kita, Bapak Ismet, ya, seorang pengamat kebijakan, untuk menambahkan bagaimana harapan kira-kira dari GMKR ini setelah
bukan saja dari tokoh-tokoh ini, tadi dari perwakilan Karanganyar luar biasa dalam sekali ya. Dan ini saya kira kalau ini akan tersaring semua para tokoh di seluruh Indonesia, pasti akan berhasil GMKR ini, karena terus terang kita berniatan baik untuk Indonesia ini. Silakan Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia bersyukur pada kesempatan hari Ahad ini tanggal 5 April 2026 telah dideklarasikan satu GMKR daerah, yaitu di Kota Solo. Ini menunjukkan bahwa terbentuknya GMKR yang merupakan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat memberikan inspirasi ya, kepada rakyat-rakyat di daerah. Dan ini harus terus digaungkan dan diwujudkan di setiap daerah sehingga rakyat menjadi melek, menjadi sadar bahwa negara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan semakin tidak karut-karuan. Ya, yang telah menjadi akar masalahnya itu ada di Solo sendiri. Itu pada diri seorang mantan presiden ya, yang jadi biang keroknya Jokowi dan antek-anteknya. Nah, ini rakyat sudah menyuarakan harus ditangkap dan diadili dengan segala kesalahan-kesalahannya yang telah melanggar konstitusi negara kita. Dan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia jangan sampai juga ikut-ikutan jadi biang kerok juga yang menyempurnakan ya kejahatan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Prabowo sebagai presiden harus mempunyai sikap tegas ya, untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini. Demikian. Ya. Baik, sebelum ke Pak Narko, Bapak ada jenderal muda kita, nggak tahu masih muda atau Bapak Sony, kami silakan. 2 menit saja cukup. Yang penting instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Solo telah menerima kami. Kita ke Solo mengulang sejarah. Solo pada tahun 1948 pertama PON di Republik Indonesia diadakan di Solo di Stadion Sriwidari. Disitulah kebangkitan Indonesia pertama, karena ada 13 kepresidenan bersatu melalui olahraga untuk melawan penjajah. Saatnya hari ini kita kumpul hari ini dengan GMKR adalah untuk melawan pemimpin-pemimpin yang bersifat penjajah. Oleh sebab itu, Solo kami berharap bisa bangkit dan tanggal 5 April ini dijadikan hari tegaknya konstitusional. Karena pada tahun 1948 PON pertama dilaksanakan menjadi hari olahraga nasional. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama yang dari awal kita gaungkan, GMKR tidak sudi dengan ketidakjujuran, tidak senang dengan ketidakadilan, dan tidak suka terhadap ketidakbenaran. Mari bersama kita tegakkan yang 3 itu demi tegaknya konstitusional di Republik Indonesia yang kita cintai. Satu nusa, satu bangsa. Mari kita bela nusa, bangsa, dan bahasa kita dari Solo dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Narko tentu mendengar banyak orasi dari para tokoh-tokoh, walaupun bukan jenderal-jenderal, tapi tokoh-tokoh sangat dalam sekali apa yang mereka sampaikan tentang harapan pada GMKR. Dan tentu mereka merasa percaya diri ada seorang jenderal yang konsisten yang bersama GMKR, yaitu Pak Narko. Kami silakan mau mengeluarkan instruksi apa. Makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh teman-teman. Dari situ kita sebetulnya sudah bisa simpulkan, hak rakyat sudah habis dirampok oleh penjajah. Dan penjajah itu notabene ada penyelenggara negara kita sendiri, pribumi kita sendiri. Ya, hak rakyat itu adalah kedaulatan mengelola negara.
yang selama ini sudah kita amanahkan kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kemudian disalahgunakan justru untuk menindas rakyat. Dan mereka ini udah nyaman nih, penindas-penindas ini adalah para pengkhianat ini, baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan di yudikatif, udah nyaman selama hampir 12 tahun. Dan dia namanya sudah nyaman, pasti dia akan mempertahankan kenyamanan ini. Buntutnya rakyat menderita, jadi pelengkap penderita, jadi kesetnya mereka. Namanya mau oligarki segala macam, tapi oligarki itu berjalan menindas rakyat karena adanya pejabat-pejabat pengkhianat yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini kerja berat harus untuk ngambil, mengembalikan kepada rakyat supaya mereka mau menjalankan sesuai konstitusi, sesuai maunya rakyat. Tadi senior saya, sesepuh saya, Pak Usman sudah mengatakan, untuk mengambil itu kita harus punya kemauan yang keras, kita harus punya keberanian. Dan saya tambahkan, kemauan dan keberanian itu bisa efektif, bisa berhasil, harus didukung oleh kekuatan. Kekuatan itu dimulai dari manpower, jumlah orang, dan finansial, dan lain sebagainya. Karena itu setelah deklarasi sekarang ini, saya berharap kita semua, baik yang di Jakarta maupun ada di Solo, kita konsolidasi. Konsolidasinya adalah melakukan komunikasi kepada rakyat, sebarkan semua informasi ini, ajak bersatu. Tanpa kekuatan, nyaman mereka udah kuat, sudah menghimpun kekuatan manpower dengan orang-orang bayarannya, mau namanya buzzer, namanya preman, terserah, dengan duitnya. Itu harus kita imbangi, kalau enggak kembali kita tertindas. Sekali lagi, lakukan konsolidasi. Kalau sekarang ini Solo Raya, ya Solo Raya. Dan kita juga berkomunikasi ke daerah lain. Yang tadi sudah disampaikan, di beberapa daerah lain juga sudah mendeklarasikan. Dan akan juga mendeklarasikan pada daerah-daerah lain. Nah, untuk itu yang di Solo ini saya mengajak, konsolidasi, himpun kekuatan, bersuara. Cara bersuaranya bisa di daerah masing-masing, bisa berkumpul ke pusat pemerintahan, ke pusat DPR, sampaikan aspirasi kita seperti yang tadi dideklarasikan. Ada 5 poin yang kita tuntut. Kita nggak mau anarkis, tapi kalau kita ditindas, bela diri boleh kan? Karena bajingan yang udah berkuasa nih udah nggak mau dia diingatkan dengan kata-kata kasar seperti saya ini. Apa boleh buat kalau kemudian kita juga melakukan tindakan yang ya agak keras dan butuh kekuatan. Karena itu habis ini konsolidasi. Yang kedua yang perlu saya sampaikan sini kepada pemerintah, bapak yang ada di pemerintah, baik di eksekutif yang dipimpin Presiden Prabowo, yang di legislatif yang dipimpin oleh Ketua DPR, termasuk DPR dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, jangan budek, jangan masa bodoh, jangan mau enak sendiri. Bapak itu karyawannya rakyat, digaji oleh rakyat, harusnya melaksanakan tugas sesuai dengan amanah rakyat. Kalau nanti kemudian Bapak tidak laksanakan, rakyat marah, jangan bilang lagi rakyat mau makar, rakyat mau berontak. Ini yang saya sampaikan kepada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena lembaga dua ini sudah mengkhianati. Kita lihat sajalah selama 10 tahun. Dan 2 tahun di era pemerintahan Prabowo, nggak ada perubahan yang berarti. Yang namanya otoritarian, alias otoriter tetap berjalan. Penegakan hukum timpang, nggak karu-karuan. Koruptor merajalela. Kita cuma dibohongi dengan janji.
Nah, karena itu yang kedua ini sekali lagi saya berharap kepada penyelenggara negara, dua bidang kekuasaan tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tolong dengarkan mau rakyat, tolong laksanakan amanah rakyat, jangan sampai rakyat marah terus bapak fitnah lagi rakyat, termasuk fitnah kepada saya, dibilang saya mau makar. Saya nggak mabuk kekuasaan, nggak butuh duit, tapi saya sayang sama negara ini, kami sayang sama negeri ini, kami sayang kepada anak cucu ini. Karena kami tahu pecahnya suatu negara, hancurnya suatu pemerintahan, karena pemerintah tidak jujur dan tidak adil mengelola negara. Sudah banyak contoh, nggak perlu saya sampaikan. Tapi potensi ketidakadilan itulah yang banyak menghancurkan suatu pemerintahan dan suatu negara. Saya nggak pingin, rakyat ini nggak pingin seperti itu. Kalau udah seperti itu, kita setback, mundur ke sekian puluh tahun ke belakang lagi. Pada negara ini udah dibangun sekian puluh tahun. Itulah pada kesempatan ini saya minta kepada teman-teman yang ada di GMKR pusat maupun di daerah yang hari ini ada di seluruh raya, dan saya minta juga orang-orang yang pejabat-pejabat yang kita angkat, kita pilih, jangan khianatin amanah rakyat, jangan mau seenaknya saja ngelola rakyat. Saat ini rakyat itu cuma jadi keset atau jadi pelengkap penderita. Katanya kita kaya. Nah, pada kesempatan ini saya ingat bukunya Prabowo, Paradok Indonesia. Ya udah 2 tahun laksanakan itu. Negara kaya, rakyatnya miskin. Aneh bin ajaib. Timpang lagi. Yang miskin banget, yang kaya banget. Itu yang kita tidak suka. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada kita saudara sebangsa setanah air yang pingin negara kita maju, dan ini juga sampai ke telinga penyelenggara negara, memperbaiki kondisi yang sekarang ini sudah amburadul. Nggak usah pakai alasan, nggak usah pakai janji, kerjakan seperti yang telah diamanatkan oleh rakyat, seperti yang telah dituliskan dalam konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini statement yang harus kita catat dan kita semua percaya dari Pak Narko bahwa tidak mabuk kekuasaan para tokoh-tokoh ini. Ya. Jangankan Prabowo, andai kata Jokowi pada saat itu melakukan pemerintahan dengan benar, ya, dengan keadilan dan tidak melakukan kebohongan, mungkin rakyat tidak akan sampai menuntut. Kita semua melihat bagaimana dia percaya dia ada seorang sarjana, berpikir tidak ada strukturnya, berbicara juga tidak jelas. Jangankan Prabowo, sekali lagi, kalau dia dengan benar dan Prabowo juga dengan benar, tetapi justru apa teriakannya? Orang yang tidak percaya dengan Jokowi malah teriakannya hidup Jokowi. Ini sakit hati rakyat itu luar biasa. Ya. Jadi kami dari GMKR Pusat sudah banyak permintaan-permintaan dari para tokoh seluruh Indonesia untuk melakukan deklarasi, ya, mulai dari Surabaya, mulai dari Sulawesi, Medan yang sudah menunggu. Saya yakin akan saatnya terjadi suatu kesepakatan bangsa untuk memperbaiki negeri ini, dan kami mohon sedikit Pak Mur menceritakan tentang rencana ke depan, ya, untuk permintaan untuk Surabaya, penjadwalannya akan berlangsung seperti apa. Sama Pak Mauran saya kira akan mempersiapkan itu. Kami silakan. Penutup. Baik, terima kasih. Jadi rencana ke depan adalah kami berkoordinasi terus dengan daerah yang siap untuk mendeklarasikan GMKR daerah, maka kami akan ke sana. Kami akan membersamai teman-teman yang daerah-daerah yang akan mendeklarasikan GMKR. Jadi sementara ini memang baru beberapa daerah yang sudah menyanggupi, ya, dan sudah mempersiapkan. Seperti Solo begitu siap, koordinasi terus dengan kami di Jakarta, akhirnya terlaksana pada tanggal 5 April 2026 hari ini. Dan kemudian juga ini ada Morowali juga akan segera bentuk. Kemudian di daerah Aceh, ya, sudah kontak. Banten mau ke Jakarta karena belum ketemu para tokohnya sehingga belum terbentuk, tapi sudah koordinasi antara
para tokoh di beberapa daerah. Jadi kita tunggu dari mereka Om Lim. Jadi mereka sudah banyak. Saya kira ini mudah-mudahan di dalam 1-2 bulan inilah, 3 bulan lah paling tidak, sudah begitu banyak GMKR terbentuk di berbagai daerah di seluruh pelosok tanah air. Demikian Om Lim. Terakhir, Pak Marwan mungkin ingin menambahkan agenda yang akan dijadwalkan oleh Pak Mur sedikit, dan termasuk mengomentari apa yang disampaikan luar biasa Pak Nargo. Iya, saya kira masalah bangsa, masalah kedaulatan, masalah dominasi oligarki dan sikap Presiden Prabowo saat ini yang cenderung kebijakan dan agenda-agendanya itu hanya melanjutkan kebijakan dan agenda dari oligarki dan presiden sebelumnya yaitu Jokowi, ini sudah memang menjadi fakta yang menjadi pengetahuan publik, ya, sudah ada di depan mata. Ini masalah kita bersama, maka mari kita juga bersama-sama untuk melakukan advokasi perlawanan yang akan dan harapannya kita lakukan sesuai koridor konstitusi dan peraturan yang berlaku. Jadi ini bukan untuk mengajak makar, ini adalah himbauan atau tuntutan atau advokasi yang memang diatur dalam konstitusi dan peraturan yang berlaku, bukan sesuatu yang melanggar. Jadi kita juga tidak perlu merasa takut untuk bersuara kalau memang ini untuk kepentingan kita bersama. Saya kira itu. Terima kasih.